Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Sinta Permatasari, Dwi Septianing Tias, Anna Hoirunisa, dan Fariha Ulfiani. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perilaku profesional guru. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian perilaku profesional guru. Perilaku profesional guru adalah tanggapan atau reaksi guru dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam dunia pendidikan, kepribadian guru akan mewarnai iklim emosional kelas. Kepribadian guru sesungguhnya akan termanifestasikan dalam bentuk aktivitasnya dalam mengajar. Artinya, guru yang ramah dan penyayang akan menciptakan iklim yang kondusif dan memberikan aura positif pada perkembangan psikis peserta didik. Peserta didik akan merasa nyaman, aman, dan senang dalam belajar bersama gurunya. Ada formula yang harus dimiliki seorang guru saat mengajar di kelas, yaitu berbasis kekeluargaan. Guru harus menganggap anak didiknya sebagai anaknya sendiri. Sebaliknya, peserta didik harus menganggap gurunya adalah orang tuanya. Nah, jika suasana keakraban dalam kekeluargaan sudah terjadi di kelas, maka tentunya proses pembelajaran akan lebih menyenangkan ya. Jadi, seorang guru harus konsisten dengan sikap dan cara hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada istilah tidak stabil perasaannya. Maka diperlukan mengetahui diri sendiri yang selalu berubah-ubah itu, agar seorang guru dapat menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu. Sekali lagi, kepribadian guru ini penting sekali untuk dimiliki guru. Karena puncak dari pengajaran tertinggi adalah kepribadian guru yang buah hasilnya adalah keteladanan. Artinya, jika teladan guru itu baik, akan menjadikan peserta didik dan generasi bangsa menjadi baik. Sebaliknya, jika ia tidak melakukan keteladanan yang baik, maka hancurlah sebuah bangsa. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kebutuhan dan motivasi guru. Menurut Abraham Maslow, dengan teori hierarki kebutuhan, ada 5 dasar motivasi bagi setiap orang. Dasar motivasi tersebut juga dapat menjadi dasar motivasi para guru yang mempengaruhi integritas dalam profesinya. Yang pertama adalah motivasi fisiologis. Biasanya motivasi ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, istirahat, bersenang-senang, bahkan tujuan seksualitas. Guru yang berada pada lapis ini adalah guru yang hanya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja. Ia hanya berharap mendapat gaji untuk makan dan minum. Ia hanya berharap dapat bekerja dengan cukup santai. Namun tentunya kita berharap bahwa guru-guru kita tidak terjebak pada lapis ini, karena lapis ini terlalu dangkal untuk sebuah profesi yang sejatinya bisa mengantarkan peserta didik menggapai bintang. Yang kedua adalah motivasi rasa aman. Motivasi ini bertujuan untuk mendapatkan rasa aman baik secara fisik maupun emosional. Contohnya, guru yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang hanya berharap menjadi PNS agar mendapat rasa aman di masa-masa selanjutnya dengan bergantung pada dana pensiun. Yang ketiga adalah motivasi sosial. Motivasi ini bertujuan untuk mendapat penerimaan, status, dan relasi. Tak sedikit orang yang menjadi guru hanya karena ingin mendapat status dan relasi. Akan tetapi, seharusnya hal ini tidak membuat guru berhenti pada lapis ini. Menjadi guru bukan hanya sebuah status, melainkan sebuah anugerah dan panggilan hidup. Yang keempat adalah motivasi penghargaan.
Bisa dibilang, guru yang ada di lapis ini adalah guru yang penuh semangat dan kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah nyata. Motivasi ini juga sedang bermekaran di Indonesia karena pemerintah sedang memberi pupuk stimulus yang disebut dengan sertifikasi. Kesejahteraan guru pun terus ditingkatkan melalui tunjangan sertifikasi. Akan tetapi, semoga program ini tidak menjadi bumerang, karena hal ini bisa membuat guru bukan semakin tinggi mengabdi, tetapi malah menjadi materialistis. Ini berarti guru justru kembali pada poin 1 tadi, yaitu kembali pada motivasi fisiologis. Tentunya jangan sampai program sertifikasi malah membuat guru terjebak dalam belenggu tersebut. Motivasi yang kelima adalah aktualisasi diri. Motivasi ini bertujuan untuk mengekspresikan diri dan menggali potensi. Guru pada lapis ini bisa dibilang akan memberikan segala yang terbaik dalam rangka menunjukkan dirinya. Baginya, menjadi guru adalah cita-cita dan tujuan hidupnya. Ini adalah motivasi yang membuat guru menjadi tangguh dalam menghadapi segala rintangan di tengah arus zaman maupun sistem pendidikan yang cukup membingungkan. Motivasi ini yang mendorong para guru untuk terus berinovasi walaupun seringkali terbatas oleh kurikulum-kurikulum yang ada. Semoga kita menjadi guru dengan motivasi yang ini ya. Karena guru dengan motivasi ini tidak akan pernah berhenti menjadi pelajar. Meskipun mereka seorang guru, mereka akan tetap belajar. Peran guru dalam pembelajaran. Peran penting guru dalam proses belajar mengajar ialah sebagai director of learning. Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar peserta didik agar mencapai keberhasilan belajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan proses belajar mengajar. Poin A. Guru sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, guru harus menjadi pengajar yang baik. Dikatakan pengajar yang baik, guru dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar guru berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Guru harus memiliki referensi belajar yang lebih banyak. Guru dapat menunjang sumber belajar yang lebih bervariasi. Guru melakukan pemetaan materi. Poin B. Guru sebagai fasilitator. Tugas guru sebagai fasilitator di sini yaitu mengarahkan, memfasilitasi kegiatan belajar dan memberi semangat. Tugas guru di sini bukan sekedar mengajar, melainkan membina, membimbing, memotivasi serta memberikan penguatan-penguatan positif kepada para peserta didik. Poin C. Guru sebagai pengelola. Ada dua keterampilan, yaitu 1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Poin D. Guru sebagai demonstrator. Ada dua peranan guru sebagai demonstrator. Yang pertama, sebagai demonstrator, guru harus menunjukkan sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua, sebagai demonstrator, harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap peserta didik. Poin E. Guru sebagai pembimbing. Guru memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Guru membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimiliki siswa, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan siswa. Yang keempat, interaksi guru dengan peserta didik. Pada zaman milenial ini sering dibahas bahwa karakter peserta didik di sekolah mengalami penurunan
karena banyak terpengaruh oleh lingkungan dan sosial media. Banyak guru mengeluhkan banyak peserta didik yang sukar diatur, bahkan sukar untuk dinasihati. Maka perlu dievaluasi kembali dari sikap dan pola belajar dari guru tersebut dengan membuat suasana kelas yang menyenangkan dan diperlukan komunikasi yang baik pula untuk mewujudkan pola belajar yang menyenangkan. Prinsip komunikasi guru dengan peserta didik ada 2. Yang pertama, saling menerima. Bahwa apabila guru itu sedang memberikan pelajaran pada peserta didik di kelas, maka dibutuhkan timbal balik. Apabila peserta didik itu sudah bisa menerima guru itu atau sudah terjalin keakraban, ia akan lebih mudah menerima semua pelajaran dan akan lebih mudah membangun komunikasi yang baik di ruang kelas. Prinsip komunikasi guru yang kedua, saling menghargai. Seorang guru akan sukses berkomunikasi dengan peserta didiknya bila dia melakukan dengan penuh respek terhadap peserta didik. Jika hal ini dilakukan, maka dengan sendirinya peserta didik juga akan menaruh respek terhadap guru. Selanjutnya adalah kompetensi guru. Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005, pada pasal 8 mengatakan ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi 1. Menguasai karakter peserta didik, 2. Mengembangkan kurikulum, 3. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil belajar, 4. Memanfaatkan TIK, 5. Berkomunikasi, 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, 7. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi belajar, 8. Menguasai teori dan prinsip pembelajaran, 9. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 10. Melakukan tindakan reflektif. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri dengan bertindak sesuai norma, yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu meliputi berkomunikasi secara lisan dan tulisan atau bentuk lain, beradaptasi di tempat bertugas, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Yang keempat adalah kompetensi profesional, yaitu dengan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.